Ya, silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita akan mendiskusikan. Jadi karena ini diskusi, nanti kita langsung aja, ya. Tidak hanya dari saya, nanti dari Bapak Ibu juga. Karena judulnya diskusi tentang miskonsepsi informatika yang telah kita susun bersama-sama. Eh, dari miskonsepsi itu definisinya adalah pemahaman yang tidak tepat, ya. Nah, kemarin kita mengidentifikasi adanya kurang pemahaman gurunya sendiri belum paham apa sih informatika, ilmunya seperti apa. Kemudian selama ini masih banyak yang menyamakan informatika itu hadir sebagai menggantikan TIK yang dihilangkan. Padahal informatika dengan TIK sangat-sangat berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian belajar informatika itu tidak selalu dengan pakai komputer loh. Ada istilah unplug yang mungkin sebagian dari kita belum belum banyak mengetahui tentang itu, makanya kita harus banyak belajar tentang ilmu informatika yang luar biasa ini. Kemudian ketika belajar informatika, endingnya itu tidak harus anak-anak itu menjadi programmer. Selama ini di benak kita, kalau belajar informatika nanti bikin program, jadi programmer, dan seterusnya. Nah, solusi yang kemarin sudah kita informasikan, ya, kita bahas ya kemarin ya, itu adalah kita sebagai guru itu harus mau belajar mengenal apa itu informatika, kemudian eh, berpikir komputasional sebagai fondasi untuk informatika, karena memang dasar dari informatika adalah berpikir komputasi, ya. Kemudian menggunakan contoh kontekstual sehingga mudah dipahami. Seringkali kita tuh menggunakan contoh itu terlalu jauh sehingga ketika anak-anak itu memahaminya susah sehingga menganggap wah ini pelajarannya yang susah ini. Kemudian kita belajar lagi tentang unplug, pembelajaran unplug sebagai solusi. Nah, ini contoh praktek baik yang sudah pernah saya lakukan kalau ini untuk pelajaran BK, ya. Saya mengajarkan BK itu dari kamar yang berantakan seperti ini nih. Kemudian langkah perintahnya adalah buatlah langkah-langkah merapikan kamar tersebut. Ketika anak menuliskan merapikan mainan, merapikan apa, itulah dekomposisi. Nah, seperti ini kan, rapikan bajunya, rapikan tempat tidurnya, baru rapikan sapu lantainya. Itu mereka memecah masalah yang besar jadi kecil-kecil, namanya dekomposisi kan. Nah, kemudian langkah-langkah ini ketika sudah menjadi urutan, jadilah dia algoritma. Ketika permasalahan ini ada kelas yang berantakan, nah ini abstraksi. Ini kan pernah kejadian nih di kamar. Kalau berarti membersihkan kelas itu seperti apa, itulah abstraksi. Nah, mungkin dari contoh yang dekat seperti ini bisa membuat anak-anak lebih mudah memahami. Contoh algoritma, selama ini ketika kita memahamkan algoritma adalah seperti struktur data itu, kalau untuk SMP ini algoritma tidaklah sulit lah. Misalkan ketika anak-anak diminta untuk membuat langkah-langkah membuat teh, misalkan pertama siapkan apa dan seterusnya, itu adalah sebuah algoritma. Mungkin seperti itu, dan ini adalah salah satu contoh ketika menggunakan unplug, ya. Unplug itu belajar komputer tanpa komputer gitu, ya. Kita bisa menggunakan file berbinder gini, binder berfile-file ini, anggaplah ini adalah folder. Begitulah kita memahamkan tentang ini loh manajemen file. Suatu saat ketika mereka akan belajar dengan komputer, dengan HP-nya, mereka tahu oh bahwa setiap file itu harus dipisah-pisahkan. Itulah disebut folder. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu, eh, dari ininya nggih. Mari kita diskusikan bersama. Apakah ada yang mau berpendapat? Oke, monggo Bapak Ibu. Nah, boleh saya menambahkan? Bukan menambahkan, saya mau cerita aja. Oke, boleh banget Bu. Kebetulan, ya, kebetulan kan di tempat saya kan belum menerapkan informatika, tapi di MGMP kami di Kabupaten Gunung Kidul memang pernah mengadakan pertemuan yang membahas tentang materi informatika. Nah, mungkin karena basic informatika yang selama ini sudah dipunya, kemudian dengan asumsi-asumsi yang pernah dulu dapat kita kita dapat ilmu yang dari perkuliahan kan kayak berat gitu ya. Ketika kita punya kesempatan untuk menjelaskan ke anak atau menerangkan ke anak itu sepertinya kayak terbebani gitu loh. Tapi setelah saya mengikuti BIMTEK ini, ternyata informatika itu menyenangkan karena memang tidak hanya kita yang berbasis IT atau yang berbasis TIK yang informatika, tapi untuk tahap pengenalan tuh
tidak melulu tentang ilmu-ilmu informatika. Jadi gambaran saya waktu itu pertama kali disuguhkan kalau informatika itu sulit, ya saya memang berpikiran sulit, kayak kita pernah maem cabai ya, cabai kan rasanya pedas. Nah, kemudian kita mau mengajarkan cabai ini ke anak, pedes loh ini loh. Nah, gambaran-gambaran semacam itu yang membuat anak itu kayak menjadi kayak maju mundur, bener bisa nggak ya kita mau belajar kayak gitu. Tapi kalau dari gurunya aja udah berpikiran ya mungkin terbebani atau mungkin berat, nah itu akan efeknya ke siswa. Jadi saya berterima kasih ketika saya berada di komunitas di BIMTEK ini, saya jadi mengenal bahwa informatika itu tidak sesulit yang dibayangkan. Meskipun saya belum menjalani ya selama 1 tahun ini. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu yang lain, mari berpendapat. Jadi kebetulan Bu, saya kebetulan pernah beberapa kali berkegiatan bersama, termasuk ketika kami di Jogja nggih, MGMP SMA dengan SMP itu gabung, itu kami mengundang pembuat